gue tegur, dah kenapa gue gituin kan, takut. Gue sampai hampir mau dipukul sama dia. Mas gue takut mas gue takut. Dia cuma gitu doang. Takut kenapa lu, takut kenapa? Gue takut mas, gue takut. Gue balik aja. Lu takut kenapa? Gue bingung juga kan. Karena dia mau nggak mau dia cerita tuh di situ. Mas, tadi gue di sini gak banyak banget orang. Gue kira lu ada di samping gue. Pas gue di situ, gue ngeliat yang orang yang tadi yang naik solo hiking tadi di sebelah gue. Nah di situ gue kaget, gue bangun. Pas gue bangun orangnya nggak ada. Ya mungkin gue mikirnya mimpi, dia ngomong gitu. Nah pas gue bangun, gue duduk di luar tenda, kelihatan banget kayak tentara jalan, kata dia begitu. Tentara jalan, gue langsung dek. Tentara jalan. Gue inget lagi ada cerita di Wilis itu emang ada tentara sih di situ bekas dulu zaman perang sama PKI itu. Gue langsung dek, tentara. Iya, gue kayak tentara jalan mas. Gue takut banget, dan itu tentara kayak mengelilingin tenda kita, kayak mau nembak kita, kayak mau kita. Langsung udah nggak usah ngaco, dah istirahat. Gue sendiri di situ sebenarnya bukannya takut sih, cuman gue pribadi mikir yang gue takut itu bukan karena merekanya ya, karena gue yakin di istilahnya di rumah pun pasti ada, nggak cuma di gunung, apalagi itu di gunung tempat yang bener-bener itu. Dan akhirnya ya udahlah, gue nenangin dia, gue ajak istirahat sampai itu kurang lebih itu kalau nggak salah udah jam 11:30 12 malam kan. Akhirnya dia gue tenangin, dia akhirnya tenang, istirahat. Gue kagak bakal ninggalin lu, ada apa-apa pun di luar gue nggak bakal ninggalin lu. Ya udah mas, gue tidur ya. Iya tidur. Nah di situ akhirnya gue ngantuk tuh. Akhirnya ya udahlah, gue gak mungkin gue maksain buat begadang karena kondisi badan gue sendiri juga udah nggak terlalu enak. Udah capek lah, udah kerasa banget. Akhirnya gue baru banget rebahan, gue denger tuh apa yang didengar sama dia tadi. Jadi kayak di sebelah tenda gue itu ada suara langkah kaki, bener-bener kayak langkah kaki tentara. Di situ kenceng banget, banyak tentara baris. Cuman gue masih mikir, dah mungkin ada tentara latihan begitu kan. Jalur Wilis itu juga jalur angkatan laut kalau mau itu kan, angkatan darat sama laut kalau latihan kan. Nah gue mikir di situ. Pas itu ya udahlah, akhirnya gue masih nenangin diri. Pas gue nengok gini, dianya gue udah pulas tuh. Gue akhirnya ya udah biarin lah. Gue tidur sebentar doang. Itu kurang lebih jam 5 mau subuh. Itu gue udah bangun. Akhirnya di situ gue juga ya sholat. Dia juga udah bangun. Gue udah di situ, dia non muslim kan, bukan muslim, jadi dia nungguin gue sholat. Habis gue sholat, gue juga nggak sengaja tuh sebelumnya kan pas mau wudu kan nyari, karena gue cuman bawa air dikit. Dari situ ya gue wudu pakai air seadanya kan, dikit doang, sama mau ngambil embun tuh yang dari tenda buat wudu. Pas di situ gue ngecek, nggak ya, penasaran gue muncul di situ. Oh iya, semalam kan ada tentara jalan. Ngecek di situ kan sabana. Kalau semua ada injekan bekas itu kan pasti kelihatan dong. Dan di situ bener-bener nggak ada, sama sekali nggak ada injekan kaki bekas apa itu, nggak ada.
Dan habis gue sholat, gue kelar sholat, ya berdoa lah, semoga kasih tunjuk jalannya. Akhirnya tuh rada pagian, gue mutusin tenda kita bongkar aja, kita langsung bawa tas aja. Jadi ini karena tugas kita kan udah kelewat batas, istilahnya udah lewat waktu yang ditentuin. Harusnya kita cuma sehari semalam di situ, jadinya 2 hari semalam jatuhnya kan, karena kita ntar harus menuju ke sini dan ini kita belum sampai situ. Ya udah ayo mas, aku bongkar tenda, gue bongkar, gue tata lagi semua rapi. Di situ gue ngecek map, baru pagi itu map gue kelihatan, HT langsung masuk di monitor, posisi di mana, kok map nggak jalan, kok GPS nggak kebaca, HT dari malam nggak bunyi, digituin. Gue di situ langsung ada sesuatu pak, gue cuma bilang gitu, ini saya mau menuju lokasi, gue langsung gitu. Akhirnya gue langsung ngikut dah. Di situ gue ngecek GPS, bener-bener ketahuan. Jadi aturan itu jalan bener belok ke kanan. Nah, yang gue lihat malam itu belok ke kanan, ternyata itu gue jalur ke kiri. Jadi kayak gue nyabang begini, pantas nggak ketemu sama itu. Nah pas gue naik itu bener-bener pas gue baru naik, gue ketemu tuh ke persimpangan. Nah sebelum puncak itu gue ketemu sama yang naik 7 orang, dia udah turun. Nah yang naik sendiri itu baru naik cuman ya bukan yang pakai pakaian hitam-hitam itu, dia nggak pakai pakaian hitam sama sekali. Dia itu pakai pakaian, seingat gua warnanya biru sama pakai celana hitam, biru hitam. Nah, itu dia sendiri emang. Akhirnya gua ketemu, gua ngomong, mas nanti itu ya apa tuh namanya, ngikut rombongan yang itu yang tadi gituin, yang 6 orang tadi. Dia bilang, kenapa mas? Enggak, tadi dipesenin sama mbah di bawah. Gue bilang gitu, kalau nggak mau nanti mas yang ikut situ, tungguin saya sebentar, saya juga ikut turun, bentar lagi saya turun. Nah di situ titik gua itu setelah puncak. Gua naik puncak itu, puncak itu rada turun lagi. Nah titik gua ada di situ, ada salah satu lah yang harus gue cari di situ. Itu pun pencarian gue cuma nyari, alhamdulillah sih pas gue habis naik ke puncak ke trek itu, di situ udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada masalah lah, ya udah lancar-lancar aja tuh balik. Sampai akhirnya gue ketemu di titik itu, gue nyari ketemu, gue ngambil dokumennya, fotonya, udah dapet fotonya. Akhirnya gue di situ langsung balik. Di situ gue balik, pas gue jalan turun, gue ketemu lagi kan sama rombongan yang itu tadi. Nah gue nanya, iseng-iseng nanya, mas emang tadi lewat mana? Gue gituin kan, ya kita lewat jalur sini mas, ini jalurnya tuh di sini lah, masnya tadi lewat mana? Gue malah ditanya balik. Gue mikir, lah gue ngikutin jalur yang ditumbah sih, gue bilang gitu. Cuman gue di situ baru inget lagi kan, oh iya deh, tadi kan gue ngecek map, gue nyebrang ke sini. Di sini ada di seberang sana ada sabana mas, gue gituin. Nah dia ngomong, mas sabana itu cuma ada di sini sama yang di atas tadi. Dia ngomong gitu, gue langsung kaget tuh. Di sebelah sana itu udah masuk vegetasi, mas, udah hutan lebat, kata dia begitu. Cuma di dalam situ gue ngerasa di situ gue bener-bener di sabana. Akhirnya bener mas, saya tadi lewat situ, itu ada sabana. Ya udah mas, nanti pas kita mau turun kan kita ketemu batu tuh,
ntar Mas coba cek dah ke sebelah kiri. Karena ya udahlah, gue awalnya udah biasa aja lah, ayo kita turun aja, ya have fun aja lah, kita turun, namanya juga udah kelar tugas kan istilahnya, udahlah, beban pundak udah rada enteng dah, tinggal mikir pulangnya. Akhirnya gue turun. Pas gue turun benar ketemu batu itu. Masnya lewat mana semalam memang? Saya belok ke kiri. Mas coba lihat itu sebelah kiri apa? Bener-bener hutan dong. Di situ bener-bener hutan, bener-bener sabana, dan gue kelihatan itu semak begini, ada bekas injekan kaki. Mas, bisa nungguin di sini bentar nggak? Saya coba masuk. Soalnya saya ingat banget semalam itu saya jalan nggak sampai 15 menit dah. Kurang lebih nggak sampai 15 menit itu udah sampai ke sabana itu. Ya udah Mas, saya temenin. Salah satu orang itu ngomong gitu. Temennya biar di sini. Kalau Masnya nggak percaya, nah ternyata itu salah satu anak itu emang orang situ, yang diajak sama rombongan 6 orang tadi, jadi 7 orang tuh gara-gara ada dia. Gue diajak sama dia, gue jalan ke situ, akhirnya gue ketemu, gue masuk kan, itu gue jalan 20 menit nggak ketemu sama sekali itu sama yang namanya sabana. Cuman malam itu gue ngerasain di situ sabana luas dan itu bulan terang. Gue langsung dari situ langsung, astagfirullahaladzim, untung aja gue masih dapat selamat. Akhirnya ya udahlah, sampai situ percaya Mas. Iya Mas, mau balik tuh. Nah pas balik lagi kan, ya lewat pos-pos yang tadi. Akhirnya nyampe di pos yang gue bilang gubuk ketiga itu, nyampe lah di situ. Gue ngomong ya istirahat di situ dulu, temen-temen istirahat. Nah dia ngeliat temen gue yang bawa itu tadi, ulekan tadi, dia ngeliat kok ini ada bekas sambel ya, nyampe sini, nyampe gubuk. Dia bilang gitu, nyampe belepetan di tuan gubuk, kata dia. Sambel belepetan di tuan gubuk, yang makan sambel siapa sih? PPA, lu ituan lu di mana? Gue gituin lah, kata dia. Apaan? Ulekan lu di mana? Pas gue gituin, dah iya ulekan gue semalam kemana ya Mas ya? Akhirnya iseng-iseng tuh mereka nanyain, memang ulekan apaan Mas? Nyambel kemarin. Iya kita nyambel kemarin. Nah temen gue bilang gitu, nyambel apaan? Nyambel terasi kali ya? Digituin. Iya sih, hilang ulekannya. Iya hilang, coba cari di atas. Bener dong, ulekan itu ada di atas. Di atas gubuk itu? Iya, di atas gubuk itu. Kan di atas gubuk ada kuda, kayak kalau di itu kan kuda-kuda tuh segitiga rumah. Nah, di atas gitu ulekannya. Padahal ulekan di situ gue awalnya makan ya gue taruh di depan gue. Istilahnya gue taruh di depan gue sama dia. Pas gue lagi minum rada nyingkir gini ya. Gue biasanya minuman emang gitu kan, rada nyingkir biar nggak terlalu kelihatan orang. Nengok juga gak ada, makanya gue disitu lah ini kemana. Ya udahlah gue mikir akhirnya udahlah kita biarin. Ya akhirnya gue turun lagi sampai akhirnya itu langsung singkatnya aja gue langsung nyampe di itu tadi, air terjun Sekarlaji. Di Sekarlaji itu langsung si teman gua itu katanya lihat lagi, cuman dia di situ udah mulai nggak takut lah, istilahnya udah ramai orang. Yang awalnya kita di situ kan 7, 8, 9, 10 kan di dunia sama gua, cuman gua kan tetap ngebuntut di belakang tuh. Gue tetap ngebuntut, istilahnya tetap jaga jarak lah sama mereka. Jaga jarak. Cuman gue ngerasain, emang gue ngerasa di situ ada yang jalan di belakang gue.
Dan jalannya itu bukan jalan kayak biasa jalan kita gini, itu enggak. Suaranya itu langsung dek 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 dek, itu kayak tentara jalan lah intinya, kayak udah tentara baris. Dan di situ nggak satu, suaranya tuh banyak. Kira ya udah gue cuman Bismillah ya, kayak kalau memang ada yang di sini itu ya gue kirim Al-Fatihah doang. Sama yang dilihat temen gue tadi yang pakai baju hitam kayak mendaki itu juga gue Al-Fatihah doang. Akhirnya kalau udah kelar itu gue turun, nyampe lah di kebun warga. Kelar di kebun warga langsung ke tempat simbah lagi kan. Nah di tempat simbah baru gue cerita, wah kita tadi ketemu ini. Terus yang gue ceritain lagi yang gue ketemu Sabana. Nah, simbah ngomong, nanyain lagi, ada yang bawa terasi. Nah gue ngomong, iya ini si kuda bawa terasi. Untung kan, kata mbahnya begitu, untung kamu masih bisa pulang. Dan di situ mbak juga ngomong cerita kalau Gunung Wilis itu bukan gunung sembarangan. Karena apa? Di situ dulu pertama tempat kayak tempat perangnya kerajaan zaman dulu. Dan yang kedua, tempat itu dulu pas zaman penjajahan sampai era PKI itu jadi tempat kaburnya PKI juga. Dan banyak juga kayak pemantaian atau apapun di situ banyak juga. Di situ warga-warga lokal situ ada yang di situ. Terus mbak juga cerita ada satu yang sering kelihatan itu di air terjun, itu tadi modelnya kayak pendaki, cuman dia pakai pakaian full hitam sama kayak kalian gituin. Makanya di situ Simbal ngomong emang ya ngomong pakai bahasa Jawa, ancane kowe iki kanca-kancane demit tok le digituin. Katanya memang kamu itu teman-temannya setan gituin, makanya mereka masih nyuruh kamu pulang dan gituin. Akhirnya ya udahlah, mbahnya bercandain gitu. Pas udah dipenjanain akhirnya ya gua ngobrol-ngobrol bentar di situ sama mbahnya, juga dipesenin kalau mau apa-apa jangan, intinya tetap waspada, terus jangan tujuannya lain. Dan ternyata di situ temen gue baru mau cerita kalau dia ke situ juga ada tujuan lain. Katanya disuruh ngambil sesuatu sama pak punya ada di arah sini, katanya di situ. Makanya dari awal dia, dan di situ gue ya gimana ya, karena udah kejadian mau kesel juga nggak buat apa, mau gue istilahnya mau gue pukulin juga udah kejadian, mau kayak gimana ya udahlah gue biarin aja. Sampai akhirnya ya udahlah, jangan bilang dah kali ini buat pelajaran, untung masih jalan sama gua, kalau jalan sama yang lain belum tentu. Karena ya Simba juga ngomong kalau mau ke sini hatinya ditata, kamu mau ngapain semuanya di situ ya udah, istilahnya ya tujuan kamu apa ya udah satu tujuan itu aja, jangan ngomong di sini tujuannya ini ternyata di sana tujuan kamu lain gituin. Intinya suruh nata hati, nata niat, dan tetap percaya bahwa kita nggak sendiri. Nah dia itu teman gua itu, si kuda itu memang tipe kalau orangnya rada kurang percaya sama hal-hal seperti itu, dan dia disuruh ngambil sama papunya itu karena kayak pembuktian gitu loh, kayak pembuktian. Pak Punya biar ngasih tahu ke dia, cuman yang ngasih taunya nggak dengan cara seperti itu. Mungkin di pembuktian kalau kayak mau dibuka mata batin atau itu kan bisa. Nah itu dikasih pembuktian kayak begitu kan jatuhnya membahayakan nyawa
temannya sendiri, timnya sendiri. Seandainya pun teman timnya itu nggak punya, istilahnya nggak punya ketenangan atau apapun, kan pasti kayak begitu nanti ujung-ujungnya. Dan di situ ya singkatnya, karena tugas sudah kelar, gue itu akhirnya gue balik tuh, gue pamitan sama si mbah nih, gue ngobrol lah ya, ngomong pakai bahasa Jawa. Intinya gue ngomong kalau gue mau pamit karena tugas gue udah kelar, gue udah dapet apa yang gue cari. Akhirnya gue pamitan sama si mbah, gue pamit dah itu. Akhirnya gue balik lagi ke Malang. Itu singkatnya ya, mungkin rada panjang dikit dah. Oke, gini. Boleh pertanyaan ya, kita ulas ulang lagi ya. Ada beberapa poin-poin nih Bang yang mau gue tanya nih. Satu yang dari di pos ya, mungkin di pos ya, di gubuk ya, mungkin yang abang bilang tadi di gubuk. Di gubuk itu yang abang lihat pertama ada orang begini tuh. Itu yang lihat tuh cuma teman abang doang itu ya? Yang lihat itu gua. Lalu ya, jadi temen abang nggak ngeliat nih? Nggak tahu itu temen gua ngeliat apa enggak, itu nggak tahu. Orang dia aja di situ tahu-tahu kayak langsung linglung duduk di situ doang. Nah yang lihat tuh gua, cuman guanya sendiri ya gue cuek. Intinya tuh gue cuman pas gua ya kayak gue lagi jalan nih di sini, gue ngeliat tuh duduk situ. Oh ya udah, gue cuman ngebatin ngapain sih di situ, gue cuman lewat doang, gue gituin. Wujudnya tuh apa tuh? Kalau wujudnya sih ya Orang bener-bener orang kayak duduk atau gimana? kayak kalau dari itunya kan di situ kan ya karena lumayan rada gelap, cahaya cuma dari bulan doang tuh. Di situ emang lagi terang bulan. Itu ya kayak kelihatan orang begini, memang pakai pakaian hitam semua. Kelihatannya hitam semua, cuman kayak orang duduk ya, kayak orang duduk nyender ini. Gimana sih orang nyender di gubuk? Nah, dan di situ pas gua balik itu tadi, ya gua ngeliat itu teman gua posisi duduknya, nyendernya sama kayak dia, makanya gua langsung kaget sih. Duh, ini bocah. Di situ yang tadi aku mulai panik. Sama mungkin ada satu poin nih lagi nih ya, yang mungkin yang agak jadi tanda tanya nih yang buat gua nih, yang bilang mungkin memang dari awal yang pas ketemu persimpangan tuh, yang katanya teman abang yang namanya Kuda itu ngelihat, kita sebut aja satu sosok ya, sosok yang katanya lari ke arah sini nih, sosok pendaki mau diikutin. Ternyata kan nggak ada jejaknya tuh kan, terus abang akhirnya kanan, itu masih benar, sampai akhirnya nemu sabana yang mungkin menurut abang dan itu sabana ya, mungkin iya, bisa ngecamp di situ dan ya yang lain. Itu emang yang gue lihat memang sabana, cuman yang dari cerita si Mbah, sabananya kayak begini, gue tangkap semua. Sebenarnya orangnya cerita itu gue rekam lah, ibarat kata gue rekam. Oh ini tempatnya kayak begini. Nah dan itu beda jauh. Pas gua turun dari puncak itu baru tempat yang diceritain si Mbak. Lah ini baru tempatnya, yang tadi tempat apa? Itu yang gua bingung di situ. Jujur sih merinding nih bang. Pas tidur nih ya, teman abang yang bilang meringkuk katanya ada orang rame, terus yang abang lihat yang di bawah yang di gubuk itu kan, itu ada sampai muka abang. Nah pada saat tidur juga nih kan abang juga mendengar suara, mungkin kita sebut aja derap langkah kaki tentara ya, seperti itu tuh bener-bener lewat di belakang kah atau agak jauh, terus abang juga selain lewat terus kayak melihat bayangan di tenda atau gimana gitu? Kalau dari bayangan itu emang kelihatan, karena kan bener-bener di situ tuh gue kali itu ngerasa emang di situ terang banget bulan. Cuman pas ya itu tadi di situ, pas pokok intinya pas gue di situ tuh gue ngeliat bulan itu terang banget. Pas bulan itu udah terang, ya gue otomatis dong kita kelihatan dong walaupun di tenda. Dan posisi tenda itu tenda yang bener-bener kayak tenda warna kan kalau lebih itu kena cahaya dikit kan kelihatan tuh terang ya, cerah. Nah itu kelihatan di luar kayak ada orang. Ya gue mikir, oh ya kan ini memang jalur tentara daerah sini kan istilahnya
dari Surabaya biasanya lewatnya jalur sini, apalagi jalur Nampaktilas. Nah itu jalur Nampaktilas pasti lewat gunung ini. Dan dari satu sisi gue juga sempat denger dari bokap, dari orang-orang sekitar, kalau di situ kan sering ada Nampaktilas G30 SPKI dari itu kan. Nah, lewatnya lewat daerah situ juga. Nah gue mikirnya itu ya gue pas di situ ya gue masih berpikir lah, istilahnya tuh masih berpikir bahwa oh mungkin ada tentara atau gimana. Ada satu poin lagi nih bang nih, yang pada saat lu bilang temen lu kan bawa terasi nih, bakar nih, ibaratnya bakar terasi nih buat bikin sambal nih. Pada saat lu nyium aroma terasi itu, lu sempat tegur nggak teman lu? Ngingetin lu kok bawa terasi, terus masih tetap dilanjut bikin sambal itu kah, atau terasinya lu buang? Di situ kan gue emang nyium awalnya, kok cium bau terasi. Cuman gue kan karena di situ gue lagi itin kayu kan, di situ gue bukan bikin dari kompor, bener-bener kayu. Gue bener-bener di situ pakai pemantik api segala macam. Nah gue bikin lagi ngitin kayu, kok ini nyium terasi. Gue mikir kan memang ya kan mitosnya biasanya kalau nyium aroma terasi atau nyium bau kambing laki tuh kalau di Jawa itu ada satu sosok tertentu lah ya. Ada si Om. Satu sosok tertentu lah ya. Intinya ada satu sosok tertentu. Nah akhirnya gue mungkin itu doang lah. Pas gue nengok baru itu dia nyambel, gue ngeliat dah kok ada bungkus terasi. Gue nanya dong baru, lu bawa terasi? Dia baru nggak, iya gue bawa terasi. Dan lu tadi kagak ngomong dari awal. Gue udah negur juga, ya sedikit cekcok terus, sedikit debat. Lah kan tadi lu ngomong kagak ada. Ya gue diem aja, gue bawa. Gue mikir lu nya udah tahu kalau gue bawa. Kapan gue tahu, gue kagak buka tas lu. Gue udah nanya begitu, akhirnya ya cekcok dikit ya, akhirnya ya udahlah ini jadi makan kagak, dia bilang gitu. Ya udah makan aja dah. Nah itu tadi pas kita udah belum kelar sih makan, istilahnya kita makan belum kelar kok ini sambal di mana, habis gua minum sambal lu di mana, lalu tadi lu taruh ke situ, jadi salah-salahan lagi di situ. Gue pikir dah kapan gue nariknya, gue kan mikir gitu juga. Akhirnya ya itu tadi gue cari muter kok nggak ada. Ya udahlah, gue mikir udah biarin besok dia ketemu kalau keterang. Ya pas kita turun tahu-tahu itu ada di kuda-kuda rumah aja di atap begini. Gubuk yang di bawah pertama lu ngeliat sosok yang lagi senderan itu? Belum, bukan. Sebelum itu? Abis itu. Oh berarti gubuk kedua kalau dari bawah ya? Iya, gubuk kedua kalau dari bawah. Itu bener anjir, gue pikir si bangsat tuh kalau mau minta istilahnya mau minta sambel mah ngomong aja, makan bareng sekalian. Gue di situ kayak punya pikiran kayak gitu akhirnya. Tapi ya mau gimana kan? Mau gimana gitu, udah beda alam lah ya sama beda mereka alam. masing-masing. Gila sih bang, keren sih. Dan juga mungkin banyak poin-poin yang bisa kita sampaikan kepada sobat Rimba sekalian ya. Mungkin itu aja nih cerita dari Bang Wayang. Ceritanya sungguh sangat-sangat wow banget lah buat gua khususnya yang memang belum pernah merasakan sendiri pendakian di Gunung Wilis ya. Dan mungkin buat sobat-sobat yang udah pernah merasakan juga atau mengalami hal yang sama di Gunung Wilis itu, komentar aja. Dan satu lagi nih bang, ada mungkin sobat Rimba juga pasti penasaran nih, apa sih Pak Poh itu kan? Abang tadi bilang Pak Poh nih, banyak mungkin sobat Rimba yang nggak tahu juga nih gitu kan. Itu Pak Poh tuh sebutan Jawa untuk artinya apa tuh bang? Pak Poh itu kalau di Jawa biasanya ini Pak D. Oh, Pak D okay. atau
kakaknya dari Paman lah ya. paman lah, Paman, kakak dari orang tua kita. Oh, oke. Jadi itu mungkin Kalau di gua sih memang dari awal biasanya kalau ke keluarga bapak itu ada yang manggil Pak Po, ada yang manggil bapak. Kalau di rumah ke keluarga ibu, karena ibu gua anak kedua juga, itu gua manggilnya selalu Pak Po sama Bude. Aturan kan Pak D sama Bude, cuman karena gua dari kecil udah kebiasaan disuruh manggil Pak Po, akhirnya Pak Po sama Bude manggilnya. Jadi tuh mungkin banyak yang penasaran nantinya nih nanya di komentar kan, Bang, Papo itu apa? Ya mungkin ada yang tahu, sebagian tahu, sebagian mungkin nggak tahu lah ya artinya apa. Iya. Jawablah sudah nih. Intinya Pak Po itu bisa Pak D dibilang lah ya, paman lah. bapak sepuh. Nah, bapak sepuh itu kakaknya dari bapak. Kalau kan biasanya Pak D, bapak gede, Bude, ibu gede. Biasanya kalau Pak Po itu sama Bu Po. Cuman kalau itu karena udah kebiasaan dari kecil manggilnya gitu ya Pak Po sama Bude akhirnya. Ya, jadi ya kalau di Indonesia mungkin paman sama bibi bibi. lah ya. Ya. Sekian nih Bang ceritanya, sungguh bener-bener bikin wow banget buat gua pribadi yang dengar langsung di sini, dan gue juga memang pada saat itu dengerin cerita tuh kayak ikut merasakan auranya, bikin gue merinding juga nih. Dari Abang sendiri nih, sebelum kita close nih ya, ada nggak pesan-pesan untuk sobat rimba sekalian nih, apa nih Bang? Kalau pesan ini istilahnya ya selama perjalanan gue pribadi ya, selama ini dari ya bisa dibilang dari umur gue masih 6 tahun, dari masih 2006 sampai sekarang, mungkin yang bisa gue ambil dari sini, dari perjalanan gue itu, alam itu lebih tahu hati dan tujuan kita. Istilah tujuan kita ke situ mau ngapain, niat kita ke situ mau ngapain, semesta itu lebih tahu, alam itu lebih tahu. Karena dari situ juga kita bisa pergi untuk kembali pulang, atau kita bakal pergi untuk menghilang. Intinya di sini, alam lebih tahu hati dan tujuan kita, pergi pulang atau tak kembali. Ya, kembali lagi ke niat masing-masing berarti ya Bang ya. Mungkin sedikit tambahan dari gue juga gitu kan. Bener, menurut gue sih bener juga, alam lebih tahu hati dan tujuan kita gitu. Dimana banyak, terutama pendaki-pendaki yang saat ini, banyak kejadian-kejadian yang menjadikan gunung itu atau alam itu bukan tujuan utama kita merelaksasikan diri, hati dan pikiran, menjadi hal-hal yang lain lah, yang terutama yang negatif lah ya. Bukan jadi tempat buat menenangkan diri, bukan jadi tempat buat istilahnya have fun lah kita di situ, silaturahmi, istilahnya silaturahmi dengan teman, silaturahmi dengan alam semesta. Itu sekarang ya yang gue lihat selama ini memang kebanyakan alam itu ya malah jadi tempat hal yang negatif gitulah banyak, apalagi sekarang kan kayak di postingan IG gue ngeliat juga, ngecek itu malah ya segitulah, nyesek sendiri ngeliatnya. Terakhir, kembali lagi saya tak lupa mengingatkan buat sobat rimba sekalian, dimanapun kita berada, terutama apa itu tempat baru, jangan lupa untuk mengucap salam, karena di tempat itu ada yang lebih dahulu selain kita, dan juga mereka itu ada, jangan melupakan mereka, biar walaupun mereka itu tak terlihat. Sekali lagi, seperti peribahasa, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kita harus mengikuti adat dan istiadat kebiasaan masyarakat setempat. Tetap ucap salam dimanapun kita berada. Tetap berlaku sopan di alam dan santun terhadap siapapun yang kita temui, baik kita kenal ataupun tidak. Cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih untuk Bang Wayang sudah hadir di channel kita dan di basecamp kita yang apa adanya seperti ini.
Jangan pernah bosan ya Bang buat main di gini dan buat cerita-cerita lagi supaya siapa tahu ada cerita seru lainnya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kita semangat buat bikin konten-konten kita selanjutnya. Dan juga tak lupa mengingatkan buat Sobat Rimba sekalian, apabila ada yang memiliki cerita, pengalaman-pengalaman misteri, ataupun ingin menjadi narasumber, silakan hubungi kami di email Kabut Rimba, yaitu kabutrimba6@gmail.com, atau DM ke Instagram kami yaitu di @_kabutrimba. Nanti link akan kita tampilkan di deskripsi, dan juga mungkin IG dari Bang Wayang juga kami tampilkan di deskripsi sekalian. Jangan lupa untuk follow juga akunnya Bang Wayang dan support juga akunnya Bang Wayang ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.